Mereka terlempar kembali ke masa era Yunani kuno. Bahwa si Mikaela yang berwujud malaikat itu, ini hidup sekarang depan matanya mereka. Begitu mereka noleh, ada pterodaktil. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan tentang Wayasana Speak. Jadi mari kita lanjutkan kembali dongengin Owarino Seraphnya. Sudah 3 bulan lewat, sudah ada 3 chapter nih ya. Siap aku dongengin ke kamu. Dan ini aku akan jujur, part kali ini, terutama di chapter 1, 2, 3, ini adalah momen pertama setelah sekian lama aku tuh merasakan hype kembali ngebaca dan bikin konten Owarino Seraph. Karena sejujurnya di sebelum-sebelumnya tuh, kalau kamu ngerti ya, tipikal ceritanya Owarino Seraph tuh muter-muter gitu aja. Actionnya tanggung, banyak ngomongnya, misterinya nggak segera dijelasin, jadi kadang muter di situ aja terus. Tapi mulai sekarang nih kelihatannya, ini mulai masuk ke klimaks kan, mulai masuk ke ujung cerita. Semua pertanyaan kita akan mulai di-reveal satu persatu. Mulai dari soal malaikat. Aku tahu banyak sudah nagih, bahkan sampai ke DM. Mari sekarang langsung aku bahas aja. Silakan di like, subscribe. Kalau misalnya bahasan kali ini, channel follow Wayasana Speak. Mari kita mulai ceritanya. Chapter ini langsung aku buka dengan, kalau kamu ingat di part sebelumnya kemarin itu, si Mikaela sama Yuichiro tuh menyerang markasnya GIDA terdekat. Mereka ambil pasokan makanannya, mereka cabut dari sana bawa mobil gitu kan. Sekarang mereka pergi ke Gunung Fuji, gunung tertingginya di Jepang gitu, dan kelihatan mata gitu. Mikaela lagi-lagi bingung, ini temennya dia blow on satu ini ngapain pergi ke Gunung Fuji? Kita ini kan sekarang dikejar-kejar orang gitu ya. Guren sama pasukannya semua pasti bakal nyariin kita. Ngapain kita harus ke Gunung Fuji gitu loh. Tapi si Yuichiro selain emang ada niatan lebih gitu ya, main-main ke sana, emang dia bilang, si Guren tuh dulu pernah bilang kalau di bawahnya Gunung Fuji itu ada lautan pohon alias hutan gitu ya, banyak banget pohonnya. Nah di situ itu katanya medan sihirnya lebih tinggi dibanding area lain. Kita perlu tempat itu tuh supaya kita bisa kembali ke masa lalu. Makanya kita harus pergi ke Gunung Fuji. Setelah dengar penjelasan itu, ya udahlah dibiarin sama Mikaela. Mereka jalan, mereka sampailah ke bawahnya Gunung Fuji. Di situ si Yuichiro langsung lari dan beneran mau mendaki. Jadi Mikaela udah dari tadi itu sebenarnya udah was-was gitu. Ini masa mau sempet-sempetnya ngedaki sih, kita ini dikejar orang loh. Dan dia bilang gitu juga ke Yuichiro. Tapi Yuichiro bilang, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu maksudnya. Ini kesempatan emas kita buat bikin sebuah kenangan, buat bikin memori. Karena bisa aja nih ya, kita akan masuk ke pertempuran terakhir, bisa aja ini bakal jadi ingatan indah terakhir kita. Mikaela setelah Yuichiro bilang kayak gitu, ya udahlah dia luluh hatinya gitu kan. Ya udah, oke lah kita sama-sama bareng-bareng. Kita nikmati waktu sejenak untuk ya udah having fun aja tuh mendaki Gunung Fuji. Mereka bareng-bareng naik ke atas sana gitu sambil ngobrol-ngobrol segala macem. Mereka ke kuil, mereka doa di kuil. Dan udah mereka terus santai-santai di sana, intinya ngobrol-ngobrol segala macem sampai malam, sampai kemudian fajar menyongsong. Di situ yang pasti mereka yakin dan berjanji kalau ini tidak akan jadi ingatan terakhir mereka. Mereka yakin bahwa kita bakal bisa menyelesaikan semuanya ini, kita membangkitkan semua orang, kita memulihkan dunia, dan kita akan membuat begitu banyak kenangan indah lagi lainnya bersama dengan semuanya, semua keluarga kita. Kita pindah sejenak kemudian ke Shibuya, ke markasnya GIDA yang sudah hancur lebur. Diserang sama para vampir, porak-poranda semuanya. Mereka nggak ada pemimpin gitu kan. Kuretonya udah disandra. Di luar markasnya GIDA itu ada si progenitor kelima, Kailuk. Dia bilang tuh ke semua anggota GIDA, kami itu nggak tertarik untuk membunuh kalian kok. Kami cuma perlu fasilitas kalian. Kami perlu laboratorium kalian. Jadi udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah macem-macem. Kami nggak akan nyakitin kalian. Setelah itu di dalam markasnya si Leskar laporanlah ke Urgeras. Dia bilang markas Shibuya sudah berhasil ditaklukkan. Si Urgeras pun jalan gitu ya, dia masuk ke laboratoriumnya, dia melewati Kureto sama Shinya yang di penjara gitu aja gitu ya. Dan begitu masuk ke dalam laboratoriumnya, di situ itu ada penjaranya si Shikamadoji. Masih di penjara nih dia gitu ya sama si Saito. Di tengah-tengahnya itu ada lingkaran sihir begitu besar, begitu lebar. Jadi ceritanya ini para vampir yang dipimpin sama Saito
bakal melakukan hal yang sama kayak Yuichiro, kayak Mikaela, mencoba untuk menguli isi kepalanya Shikama Doji, mengisi ingatannya dia kembali ke masa lalu untuk cari tahu Shikama Doji ini sebenarnya apa sih tujuannya dari awal. Nah, ritual ini itu mungkin dampaknya bakal gila-gilaan gitu. Makanya perlu mantra perlindungan dia itu tadi, lingkarannya yang gede itu, itulah perlindungannya. Setelah semuanya udah siap, Saito langsung masuk ke penjaranya ini. Shikama Doji di situ dipaku nggak bisa bergerak. Dan si Saito bilang, kami akan coba obok-obok isi kepala kamu. Si Saito melakukan ritualnya dia di saat yang sama ketika Yuichiro sama Mikaela juga sudah menemukan gubuk di hutan yang disebut sama Yuichiro tadi itu ya. Ada gubuk kecil, mereka ada di sana dan mereka juga melakukan ritual untuk menelisik isi kepalanya Yuichiro supaya cari tahu masa lalunya dia itu siapa dan apa hubungannya dia dengan Shikama Doji dan gimana cara mengalahkan Shikama Doji. Langsung seketika ritualnya terjadi, Mikaelanya hilang duluan gitu, menghilang seketika dan disusul sama Yuichiro. Mereka terlempar kembali ke masa era Yunani kuno. Dalam wujud mereka masih kecil gitu ya. Begitu mereka udah ketemuan, mereka ngobrol-ngobrol. Ternyata emang untuk menghemat energi. Jadi energinya, bahan bakarnya tuh pakai kalori. Makanya Yuichiro kan sebelumnya nyuri banyak makanan tuh ya. Itu sebelumnya dia udah makan dulu banyak, ngisi tenaga dulu, ngisi kalori. Itu jadi bahan bakar nih supaya bisa kembali ke masa lalu. Begitu udah di masa lalu, diingatannya ini mereka bingung gitu kan. Ini kalau emang bener era Yunani kuno, berarti kan Yuichiro udah ratusan tahun gitu, bahkan ribuan tahun gitu. Mereka bingung gitu kan, mereka mencoba untuk mengamati situasi sampai tiba-tiba Mikaela sadar kalau di dekat mereka ada si Shikama Doji atau waktu itu masih Shikamadu. Mereka pun langsung sembunyi gitu di sebuah pilar gitu di bangunan terdekat. Mereka cuma sambil ngintip doang tuh. Dan beneran lewat di Shikamadu dengan semua progeniternya dia. Yang kalau kita lihat baik-baik, penampilannya sangat mencolok dibanding orang-orang pada umumnya. Mereka udah lewat gitu aja, Mikaela sama Yuichiro langsung udah tenang gitu kan. Tapi mereka coba ngetes nih apakah emang iya si Shikamadu ini bisa ngeliat mereka. Karena ini kan cuma ingatan gitu ya, cuman proyeksi dari isi kepala. Apakah iya Shikamadu bisa melihat mereka? Maka mereka cobalah berinteraksi dengan orang sekitar. Jadi orang sekitarnya ini itu kalau ditabrak beneran kerasa gitu, maksudnya beneran keras. Mereka jatuh. Tapi kalau diajak ngomong ini ada orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu lewat gitu ya, mereka nggak akan menyaut, mereka nggak akan membalas. Jadi kurang lebih ya, ini memang bener-bener cuma manifestasi ingatan doang. Nggak akan bisa terjadi interaksi apapun seharusnya. Begitu udah memastikan itu, maka ya udahlah, mereka tuh sama-sama ingat bahwa mereka berdua kan dari masa lalu gitu ya. Mereka inget tuh dulu di era ini Shikamadu itu di rumahnya itu punya basement khusus. Ada sesuatu di basementnya itu dan kita rasanya harus ke sana. Mereka pun pergi lah. Mereka masih inget rutenya tuh, jalannya tuh. Mereka sampai ke rumahnya Shikama Doji itu, mereka masuk ke dalam dan mereka masuk ke basementnya dengan sangat mudah. Di dalam basementnya ada sebuah peti yang kita semua tahu isinya adalah tubuhnya si Mikaela yang di masa lalu. Mikaela yang berwujud malaikat. Mereka berdua ngelihat dengan satu sisi kaget, tapi di sisi lain juga amazed gitu. Ini pertama kali mereka lihat langsung tubuhnya Mikaela yang berwujud malaikat ini. Mereka ada ingatan samar-samar gitu kalau iya emang ini pernah terjadi deh. Ini kayak deja vu gitu maksudnya. Si Yuichiro dengan rupa anak kecilnya dia di samping petinya ini ngobrol dengan tubuhnya Mikaela. Ini bukan hal baru gitu rasanya. Dan Yuichiro meskipun dia coba inget-inget dulu tuh aku ngomong apa ya gitu ya. Sama tubuhnya Mikaela ini dulu aku ngomong apa, dia nggak bisa ingat. Pun halnya dengan Mikaelanya gitu yang samar-samar, dia pun juga nggak yakin ini beneran tubuhku, ini beneran aku di masa lalu apa gimana gitu maksudnya. Ketika mereka masih bingung, maka mereka memutuskan kita coba mundur lagi dah. Kita coba cari tahu, kita kulik lagi. Barangkali di masa lalu, di ingatan kita yang dulu-dulu lagi, banyak yang bisa dikuak lagi. Maka mereka coba untuk buka cara lain untuk bisa mengakses masa lalu. Tapi begitu mau coba nih, mau mengakses gitu ya, ternyata kalorinya si Yuichiro itu udah habis. Bahan bakarnya habis, ibarat kata kalau speedometer motor udah mau di E gitu ya. Jadi emang menghabiskan segitu banyak tenaga. Mikaela bilang, ini kita nggak bisa lanjut dulu. Kamu mending balik dulu ke dunia nyata, balik ke masa depan, isi tenaga dulu, makan banyak-banyak, nanti balik lagi. Ya udahlah, akhirnya Yuichiro mengikuti sarannya Mikaela itu, dia kembali ke masa sekarang, dia ambil makan sebanyak-banyaknya gitu, dimakan semua, sampai tiba-tiba Mikaela bilang, Yuichiro udah cukup.
ini aku sudah bisa ngebuka cara untuk ke masa lalu. Cuman, ini kalau memang beneran apa yang aku lihat soal masa lalu kamu ini nyata adanya, aku nggak ngerti lagi kamu tuh sebenarnya apa. Bukan aneh gitu ya, kenapa sampai Mikaela bilang kayak gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Yuichiro penasaran gitu dong, dia udah taruh semua makanannya dia, semua bungkus-bungkusnya nggak dibuang gitu ya, langsung dia balik lagi ke masa lalu, balik ke ingatannya. Begitu masuk ke basementnya itu tadi, dilihatlah sama Yuichiro, Mikaelanya udah ngakses kayak lingkaran sihir begitu banyak, begitu besar, satu basement. Dan di situ muncullah juga sebuah pintu hitam besar. Pintu inilah yang akan menghubungkan ke masa lalunya lagi itu. Nah, Mikaela sebelumnya itu nggak bisa ngebuka pintunya itu tadi. Pintunya udah keluar, cuman dia nggak bisa menyeberangi pintunya itu. Dia cuma bisa ngintip sedikit. Dia bilang tuh ke Yuichiro, mending kamu buka sendiri aja, supaya kamu ngerti, supaya kamu lihat di balik pintu itu ada apa. Karena itu kan ingatan kamu. Maka ya udahlah, Yuichiro jalan ke sana, dia coba buka pintunya. Begitu pintu terbuka, yang ada di depan matanya dia itu hamparan daratan dan lautan. Kayak nggak ada apa-apa, kosong aja gitu. Tapi Mikaela bilang, sebentar, tunggu sebentar, kejutannya belum muncul. Begitu bilang kayak gitu, dari sisi kirinya mereka, tiba-tiba ada suara kenceng banget. Tapi mereka tuh nggak familiar, ini suara apa gitu, kayak suara binatang. Begitu mereka noleh, ada pterodaktil. Ada pterodaktil sungguhan segitu gedenya. Dan Yuichiro karena ada di depannya burung satu ini, Yuichiro-nya dibawa. Tapi begitu barusan dibawa, dari sisi lain ada raptor. Ada raptor nyamberlah ke si pterodaktilnya ini, saling beradulah mereka. Dan Yuichiro-nya akhirnya bisa kabur tuh, bisa lepas dia. Begitu udah lepas, satu, Yuichiro-nya deg-degan dong, ini hampir aja mati gitu kan, hampir aja entah dimakan, apa diinjek sama dinosaurus. Kedua, mereka amazed karena ini beneran dinosaurus. Real dinosaurus, bukan cuma yang kayak di buku-buku doang, bukan cuma di film doang. Ini real depan mata mereka. Tapi yang ketiga, di situ Yuichiro langsung bingung. Kalau ini beneran masa lalunya dia, berarti dia udah ada dari zaman purba. Terus sebenarnya dia tuh makhluk apa? Mikaela pun juga bingung gitu, maksudnya kenapa mereka bisa terdampar sampai ke zaman purba kayak gini, zaman dinosaurus. Emang ada apa sebenarnya? Apakah Yuichiro dari dulu sudah tercipta gitu maksudnya? Ketika mereka bingung, mereka coba untuk explore gitu lah ya. Mereka jalanlah ke tengah hutan. Dimana di tengah hutan itu mereka nemu ada dinosaurus kecil, kayak kadal malah gitu ya, ada kayak kadal. Cuman ngeliatin si Yuichiro sama Mikaela doang. Diem aja gitu, cuman ngeliatin doang. Yuichiro sama Mikaela bingung gitu kan, ini gimana nyikapinya. Tapi tiba-tiba mereka sadar ada yang mendekat. Dari langit tuh ada yang kayak terbang mendekat ke arah sana. Mereka pun sembunyi. Begitu mereka sembunyi, mereka ngelihat bahwa si Mikaela yang berwujud malaikat itu, ini hidup sekarang depan matanya mereka dan ngedeketin si kadalnya ini tadi. Kadalnya ini dipegang sama Mikaela malaikatnya ini, dan kelihatannya si kadalnya ini itu kayak peliharaannya dia yang abis kabur kemana gitu lah, dicariin lah sama si Mikaela malaikatnya ini. Terus kemudian sama Mikaela malaikat ini dibuka mulutnya si kadalnya ini. Terus dari sana keluar ada bola hitam, ada matanya, kayak homunculus kalau kamu nonton Full Metal Alchemist. Nah sebenarnya peliharaannya itu ya bola hitam ini, bukan kadalnya sebenarnya. Bola hitamnya cuman sembunyi aja di dalam kadalnya ini. Mereka kaget gitu, ini apa coba sebenarnya, makhluk apa ini? Tapi kemudian si Mikaela malaikatnya ini, dia pergi, dia mau pulang, dia bilang sama si peliharaannya ini gitu ya, bola hitamnya, ayah sudah memanggil. Mereka pun cabut, terbang gitu kan. Nah Mikaela sama Yuichiro penasaran, mereka coba ngejar tuh, bisa nggak sih kita tahu ini makhluk tuh kemana? Kita pengen tahu lebih jauh, tapi kan terbang gitu ya, cepet banget. Mereka nggak bisa tuh, mereka nggak punya kekuatan mereka. Mikaela coba, apakah dia bisa ngaktifin kekuatan iblisnya dia, terus bisa terbang gitu ya, atau lompat jauh gitu. Maka dia coba ambil desire-nya Yuichiro. Bahan bakarnya kan tadi pakai kalori, sekarang pakai keinginannya Yuichiro, keinginan manusia. Tapi begitu dia pakai keinginannya Yuichiro, kelihatannya tubuhnya dia agak terkontaminasi. Dan itu tandanya berbahaya gitu kan. Maka nggak bisa mereka lanjutin. Berarti satu-satunya cara, lagi-lagi Yuichiro harus kembali ke masa depan, balik ke dunia nyata, makan lagi, isi tenaga lagi, balik lagi, supaya mereka bisa ngejar. Yuichiro pun langsung melakukan itu. Dia balik lagi, dibuka semua makanannya gitu ya, dimakan semua habis-habisan, terus balik lagi ke masa lalu. Begitu balik ke masa lalu, tenaga udah penuh, Mikaela bisa ngaktifin mode iblisnya dia. Mereka pun langsung bisa ngejar si Mikaela malaikatnya ini. Nah, si Mikaela malaikatnya ini pergi ke sebuah pegunungan, kayak ada gunung gitu ya. Terus dia menghilang di balik gunungnya itu. Mikaela sama Yuichiro mencoba untuk berhenti di gunungnya itu untuk mengendap-endap gitulah ya, untuk cari tahu sebenarnya di balik gunung ini ada apa. Si malaikat satu ini tuh pergi kemana sebenarnya. Mereka pun mengendap-endap, mereka coba ke arah tebing paling ujung, mereka coba lihat apa yang ada di baliknya, dan begitu mereka lihat, mereka terkejut. Karena di situ ada sebuah peradaban, ada sebuah
sebuah kota yang kelihatannya itu sangat maju. Ini kota gede banget, megah banget, dan di situ yang tinggal adalah para malaikat. Yang kalau kamu ingat waktu si Kamadoji itu di dalam tubuhnya Yuichiro, di dalam ingatannya Yuichiro, dia tuh kan pernah dikejar-kejar. Dia mau dihukum sama para malaikat. Wujudnya tuh ya kayak gitu. Mikala sama Yuichiro kaget dong. Ternyata di zaman dulu, di era dinosaurus, itu nggak cuma dinosaurus yang tinggal. Ada para malaikat di sini. Ini adalah eranya para malaikat, masanya para malaikat. Dan itu ternyata jauh di luar dugaan mereka. Ini skala kejutannya dan skala masalah yang mereka hadapi ternyata tidak sesederhana yang mereka kira. Dan kemudian kita bahas di part selanjutnya. Itu dulu untuk kali ini. Sekali lagi, ini gila sih menurutku. Chapter 1, 2, 3 ini yang gila menurutku. Karena aku merasa seneng akhirnya benang merahnya tuh mulai kelihatan gitu loh. Akhirnya mulai jelas si Kamadoji ini apa sih sebenarnya. Dia tuh dasarnya apa, ambisinya apa. Kita kan selama ini cuma lihat dia bakal ngumpulin orang-orang jadi progeniternya dia mengorbankan manusia, dia punya anak dalam peti, segala macam gitu lah. Tapi nggak pernah jelas sebenarnya asal-usulnya dari mana. Dan mungkin inilah akhirnya bakal di-reveal semuanya. Dan akan menjawab semua pertanyaan kita soal identitas Mikaela, soal identitas Yuichiro, segala macam, soal sekte Yakuya, soal GIDA, semuanya akan terungkap. Dan ini jangan lupa, ini baru dari POV-nya Yuichiro sama Mikaela. Di sisi lain ada dari POV-nya si Kamadoji yang lagi diobok-obok sama Saito. Kita nantikan aja gimana kelanjutannya. Tapi untuk sekarang itu aja dulu. Silahkan like video ini pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share dengan kalian. Dan terakhir jangan di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kamu yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kamu suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadakimasu.